Halo teman-teman, welcome to this podcast SMK 8 Surabaya Official. Nah teman-teman, kenalin saya Deswita Uno Henvy Purwoko, kalian bisa panggil saya Uno. Nah sekarang kita ada yang berbeda nih. Nah sekarang Uno lagi di Jonas teman-teman. Jadi Uno berkesempatan untuk bertemu salah satu pembimbing dari di tempat Jonas ini, yaitu Kak Meida. Yeay. Jadi boleh perkenalan dulu Kak. Oke, perkenalkan saya Meida. Saya di sini sebagai admin di Fotis Foto. Dulu namanya Jonas, sekarang namanya Fotis Foto. Oke. Itu kenapa kok bisa diganti Jonas itu Kak? Kalau kenapa bisa diganti sih saya masih kurang tahu. Jadi sejak saya masuk di sini, jadi namanya diganti Fotis saja. Oke, jadi sekarang namanya Jonas Foto Studio gitu ya? Dari Jonas jadi Fotis Foto Studio. Fotis Foto Studio, oke. Nah Kak, kakak ini kan pembimbing di sini ya Kak ya? Iya. Nah itu teman-teman yang dari SMK 8 tuh gimana sih Kak waktu magang di sini? Apakah ada yang gimana-gimana gitu? Awalnya sih pas awal itu kita ketemu dengan anak magang dan manajer saya juga bilang ada anak magang dari SMK 8 5 orang. Terus pas hari pertama mereka datang dengan on time banget. Mungkin udah dibiasakan dari sekolah ya untuk datang selalu on time. Mereka jam 10 udah datang. Terus di sini mereka bekerja sesuai dengan mentor mereka. Jadi di sini kita itu setiap satu anak magang satu mentornya. Jadi kemanapun mentornya, apapun yang dikerjakan mentornya, diharapkan juga anak magang bisa mengerjakan hal tersebut. Oke, berarti job desk-nya ini berbeda-beda ya Kak? Ada yang foto, editing, itu atau semua diganti hari atau gimana Kak? Nah di sini kan mereka magang 6 bulan dan mereka 5 orang. Jadi satu bulan mereka satu tempat dan di bulan terakhir mereka harus memilih mereka mau 2 bulan di tempat yang mana kayak gitu. Maksudnya 2 bulan di tempat yang mana itu? Oh berarti ganti kayak misalnya yang awal itu foto, terus yang 2 bulan akhir tuh ngedit gitu ya Kak? Ya, jadi di sini kita itu ada 5 tempat. Satunya studio, satunya GF atau kasir, yang ketiga itu PP pilih foto, yang keempat itu dry lab. Dry lab itu isinya tentang edit, retouch, tentang burning kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir tuh admin dry lab. Jadi mereka 5 orang harus merasakan di 5 tempat ini. Jadi mereka selama 6 bulan sudah tahu caranya ngedit, tahu cara administrasinya, kasirnya, cara kerja di studionya, sama di OS-nya kayak gitu. Berarti jadi lengkap ya Kak? Jadi 6 bulan tuh nggak cuma belajar foto, nggak cuma belajar ngedit, jadi semua pasti mereka merasakan. Dan di sini kan mereka 6 bulan dan di bulan terakhir nanti mereka milih, aku mau 2 bulan di sini deh, aku mau 2 bulan di sini. Jadi kayak pasti 6 bulan itu mereka mendapat hasil yang maksimal juga. Nah Kak, untuk teman-teman yang mau magang di sini itu apakah harus bisa kalau yang buat ngedit apakah harus bisa Corel, apakah harus ada patokan-patokan tertentu gitu, harus bisa apa gitu Kak? Nah, keunggulannya di studio foto ini, di Fotis Foto ini, kita itu menerima bukan orang yang hanya bisa, tapi ada yang mau belajar gitu. Jadi semua yang di sini itu kalau kita mau belajar pasti diajarin dari nol. Jadi kita nggak dituntut kamu dari multimedia harusnya bisa ini enggak. Jadi benar-benar kita diajarin dari nol. Jadi sehingga anak-anak magang di sini nggak merasa tertekan. Jadi merasa minder, aku kan belum bisa, nanti takutnya anak SMK harusnya bisa, tapi merasa minder. Akhirnya kita diajarin mulai dari nol sehingga anak-anak magang juga percaya diri. Dan di sini itu walaupun pengetahuan anak-anak magang masih kurang, tapi kita di sini memberi pengetahuan yang baru juga. Berarti jadi teman-teman buat yang mau magang di Jonas nggak usah khawatir ya Kak. Jadi dari awal tuh benar-benar dibimbing, diajari. Jadi meskipun nggak bisa Corel atau Photoshop nanti bakalan diajari. Itu hanya foto atau ada video juga Kak? Mungkin yang video buat wedding atau gimana itu? Nah di sini kita fokusnya di foto aja Kak. Jadi foto aja. Jadi mulai dari foto, cetak itu yang kita hasilkan. Kalau untuk video sih masih belum. Nah ini anak-anak magang ini apakah juga diajak outdoor juga Kak? Atau hanya indoor di studio sini Kak? Nah Fotis Foto ini fokusnya di indoor aja sih. Jadi kita di sini udah ada studionya, jadi kita nggak pernah foto di luar. Oke, berarti di indoor semua ya Kak? Di indoor semua. Oke. Gitu. Nah terus nih Kak, keunggulan Fotis Foto Studio daripada studio-studio yang lain tuh apa sih Kak? Jadi mungkin biar teman-teman yang mau magang di sini kayak oh gini ternyata Fotis Foto Studio gitu. Ya, di sini kita dari Fotis Foto Studio ini sangat mengutamakan
kenyamanan customernya kita. Bagaimana kita mau memuaskan customer. Jangan sampai mereka memberi hal yang lebih, kita juga harus memberi hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi keunggulan dari Fortis Foto ini dimulai dari tempatnya. Ada AC-nya, ruangannya sangat nyaman juga. Terus di sini kalau seandainya lagi ngantri foto, di sini ada kafenya. Jadi ya buat customer-customernya nggak merasa jenuh atau harus nunggu di luar. Jadi juga disediakan kafe. Dan untuk cetaknya kita selalu menggunakan kamera yang terbaik. Terus cetakan kita yang terbaik. Jadi buat teman-teman jangan sampai khawatir kalau mau foto di sini atau mau magang di sini hasilnya bakal jelek. Jadi kita selalu memberi yang terbaik. Terus kalau seandainya mau lebih cepat jadinya, aku mau foto hari ini jadi hari ini juga, kayak pas foto mau jadi hari ini kayak gitu, kita juga bisa kayak gitu. Oh, berarti bisa langsung gitu ya, Kalau seandainya pas foto 30 menit bisa aja jadi kayak gitu. Nah, teman-teman, ini ruangannya kalau kalian bisa lihat ya, itu seru banget nih, Kak. Ini ruangan apa, Kak? Ini kalau ruangan biasanya kalau orang-orang meeting. Di sini juga yang datang di kafe ini bukan cuma customer aja, tapi ada orang luar mau mampir di kafe ini kayak gitu. Oke, berarti soalnya ini seru banget sih, Kak, buat nongki-nongki mungkin ya di sini. Iya, benar. Oke, berarti di sini tuh nggak hanya studio foto, tapi juga ada kafe, ada, jadi teman-teman yang mau foto juga lebih nyaman gitu ya, Kak. Iya. Nah, terus Kak, teman-teman magang di sini ada yang itu nggak, Kak? Ada mungkin kejadian-kejadian yang lucu atau unik kok kayak gini, atau mungkin Kakak baru temuin gitu. Wah, ternyata anak SMK 8 tuh seperti ini gitu. Gimana ya bilangnya, di sini kan mereka baru 1 bulan ya, bulan. Di tanggal 12 nanti mereka baru 1 bulan. Jadi saya baru bertemu dengan namanya Indika. Jadi saya mentornya Indika. Jadi selama 1 bulan ini Indika belajar dari AL, dan menurut saya juga dia cukup cepat belajar. Jadi pas saya ajarin cuma 1 minggu aja, dia udah langsung bisa, dan saya lepas sendiri. Jadi dia udah tahu kerjaanku itu harus ngapain. Jadi kamu udah bisa kan? Udah kayak gitu. Terus di tempatku di atas juga namanya Firly. Firly itu belajar ngedit, Rita. Jadi ketika ditanya udah bisa? Iya udah bisa. Jadi kayak bener-bener cepat belajar. Mungkin yang lain juga kayak Sylvia, Siva sama Hima juga cepat belajar, cuma belum ketemu sama saya di atas. Cuma ketemu kalau absen gitu kayak gitu. Jadi anak-anak magang sini nurut-nurut juga. Di sini kita itu kalau datang harus absen, pulang harus absen. Nah, iya, Kak, itu buku absen kan dari sekolah ada buku absen kan ya? Itu di Fortis ini kita, di Fortis tuh punya buku absen sendiri, atau mungkin dari sekolah itu kan ada yang buku kuning gitu ya, Kak? Iya, jadi di sini kita juga semua karyawan anak magang juga kita sediakan untuk absen. Jadi untuk absennya kita, dan di anak magang juga mereka punya absen sendiri. Jadi nanti mentornya tinggal tangan gitu sih. Nah, iya, jadi teman-teman buat yang magang jangan lupa tetap ngisi absen buku kuning Iya, itu. bener. Itu ada tanda tangan, ada jam kedatangan dan jam pulang juga ya, Kak. Iya. Nah, Kak, Fortis ini selalu tiap tahunnya itu selalu open untuk anak magang atau enggak? Kurang tahu sih, tapi selagi itu dari rekomen sekolah biasanya diterima juga. Semua dari pertimbangan manajer juga. Jadi mungkin kan di sini banyak yang majuin proposal untuk magang, tapi cuma beberapa aja yang diambil. Mungkin yang direkomen atau yang maksudnya sesuai dengan kriteria dari manajernya sih kayak gitu. Nah, selama pandemi ini mereka tetap full 8 jam atau gimana, Kak? Nah, selama pas awal-awal sebelum PSBB itu kita full, benar-benar full 8 jam, dan sejak PSBB ini dijadwal gantian karyawan juga dimasuknya kan gantian supaya apa ya, karena sepi, mungkin kan PSBB juga bakal sepi dan kerjaan juga dikit, jadi masuknya juga gantian. Jadi anak-anak magang juga ikut, kalau mentornya libur, dia ikut libur. Kalau misalnya mentornya libur 2 kali seminggu, dia ikut. Kalau mentornya masuk terus, ya dia masuk terus. Nah, susahnya di situ. Kadang juga ada masuk terus bilang, "Kak, aku nggak ada libur tah." Ya udah, libur sehari ya, kayak gitu. Berarti terserah mentornya begitu ya, Kak? Ya, tapi tetap kalau seandainya contohnya Hima kan minggu kemarin mentornya full 7 hari. Dia, "Kak, saya juga nggak ada libur." Soalnya yang lain kayak Sylvia libur 2 kali seminggu, satunya libur, kayak ya udah dia nanya sekali saya, akhirnya saya jadwalin untuk libur. Jadi yang bikin jadwal itu saya.
Oke. Gitu. Nah Kak, terakhir nih Kak, buat pesan kesan buat teman-teman yang mau magang di sini atau mungkin untuk SMK 8 Surabaya itu gimana Kak? Gitu. Ya, untuk teman-teman yang mau magang atau yang sedang magang di sini tetap semangat, dan dimanapun kalian magang maupun yang nggak magang di sini ya, di tempat manapun, dimanapun kalian magang, kalian harus lakukan yang terbaik gitu. Terus jaga nama baik sekolah, karena di sini kalian di sini itu bukan cuma untuk diri kalian sendiri, tapi membawa nama sekolah. Jangan sampai apapun yang kalian lakukan, apapun tindakan kalian itu bahkan membuat image sekolah itu buruk gitu di mata orang-orang. Jadi tetap semangat, tetap punya hati untuk mau belajar dan mau diajar. Kalau salah jangan sampai takut untuk mengakui kesalahan, jangan sampai nggak mau ditegur juga, karena belajar itu butuh proses. Jadi pasti ada salahnya juga. Nggak mungkin orang bisa belajar langsung bisa kayak gitu. Jadi pasti butuh proses. Jadi di sini juga di Fortis Foto ini mengharapkan anak magang ketika mereka keluar, mereka udah bisa semua. Mereka udah siap untuk terjun di lapangan kerja. Jadi anak magang itu benar-benar kita didik, kita bimbing, kita ajarkan supaya benar-benar mereka tahu dunia kerja seperti apa, sehingga mereka keluar nanti mereka nggak kaget gitu, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di sini di sekolah mereka kayak gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi, belajar itu butuh proses teman-teman. Jadi nggak bisa langsung instan, bisa bener. semua Corel harus bisa proses gitu ya. Butuh proses. Makasih Kak Meida untuk waktunya, dan teman-teman makasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian kalau belum subscribe harus di-subscribe, like, komen, dan share biar teman-teman yang lain bisa nonton video ini. Terima kasih. Dah. Bye. Terima kasih Kak Meida. Thank you ya.